saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam kelas D semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran dengan dosen pengampu Muhammad Ali MPDI. Materi yang pertama yaitu ijaz Al-Quran. Yang pertama, pengertian ijaz. Secara etimologis, kata ijaz berasal dari bahasa Arab yakni ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sementara Ali Ashabuni mengatakan mukjizat adalah melihat kelemahan orang dalam menetapkan seumpamanya suatu hal yang luar kebiasaan keluar dari sebab-sebab umum yang diketahui manusia. Yang kedua, macam-macam mukjizat. Yang pertama, mukjizat material indrawi, mukjizat para nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Yang kedua, mukjizat imateriologi dan kekal, mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat yang bersifat imateriologis dan kekal, yaitu berupa. Yang ketiga yaitu segi kemukjizatan Al-Quran. Segi kemukjizatan Al-Quran ada 4. Yang pertama, mukjizat Al-Quran dari aspek bahasa. Yang kedua, mukjizat Al-Quran dari aspek sejarah. Yang ketiga, mukjizat Al-Quran dari aspek ramalan masa depan. Dan yang keempat, mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. Materi yang kedua yaitu nasih mansukh. Yang pertama, pengertian nasih mansukh. Secara etimologi, nasih mansukh berasal dari akar kata nasaha yansuhu nashun. Pengertiannya yaitu menghilangkan sesuatu dengan sesuatu yang mengikutinya. Kata nas juga dipakai untuk pengertian memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, macam-macam nasih mansukh. Ditinjau dari keberadaan ayat dan hukum ada 3, yaitu nasah tilawah dan hukum. Yang kedua, nas hukum tetapi tilawahnya tetap. Yang ketiga, nas tilawah tetapi hukumnya tetap. Yang ketiga, urgensi atau hikmah nasih mansukh. Nasih mansukh sangat penting sekali dalam kajian Islam, terutama dalam bidang fikih, karena menyangkut ketetapan hukum, lebih-lebih lagi dalam menyelesaikan kasus ayat-ayat yang terdapat bertentangan satu sama lain dan tidak ada cara untuk menyelesaikannya kecuali dengan meneliti kronologi yang mana yang lebih dibandingkan dengan yang lain, sehingga dapat ditentukan mana yang nasih dan mana yang yang kedua, nasih mansukh ini memberikan gambaran bagaimana perkembangan tasbih menuju kesempurnaan sesuatu dengan perkembangan dakwah dan perkembangan umat manusia. Yang ketiga, adanya nasih mansukh ini juga memberikan keuntungan kepada umat Islam. Yang keempat, nasih mansukh juga menjadi batu ujian bagi umat Islam, contohnya adalah perubahan dan jelas. Materi yang ketiga yaitu kisah Al-Quran. Yang pertama, pengertian kisah Al-Quran. Secara etimologis, kisah berasal dari kata al-qur'an yang berarti kisah. Secara terminologis adalah pemberitahuan Al-Quran tentang nabi-nabi terdahulu, umat yang terlalu pribadi atau tokoh pada masa lalu, dan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa yang lalu, termasuk yang terjadi pada masa Nabi Muhammad. Yang kedua, macam-macam kisah Al-Quran. Yang pertama, kisah para nabi dan semua nabi dan Amin.
sumpah-sumpah yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Kedua, unsur aksam Al-Quran, yaitu fiil yang berbentuk ka'at dengan diawali huruf ba. Selanjutnya, sarfi ialah lafaz yang terletak sesudah ada kosam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah yang juga disebut sebagai isyarat. Selanjutnya, uqsam alaih ialah bentuk jawaban dari syarat yang telah disebutkan sebelumnya. Posisi uqsam yang alaih terkadang bisa menjadi taukid sebagai jawaban uqsam. Ungkapan kosam yaitu ada dua, yang pertama secara zahir dan yang kedua secara domir. Materi yang keenam yaitu jadal Al-Quran. Pertama, pengertian jadal Al-Quran. Secara bahasa, jadal berasal dari kata usul dan istilah dari perdebatan dalam suatu masalah dan berarti untuk memenangkan perdebatan atau menemukan kebenaran. Adapun secara istilah, jadal atau jidal adalah bertukar pikiran dengan cara bersaing dan berlomba untuk mengalahkan lawan. Yang kedua, macam-macam jadal Al-Quran. Pertama, jadal yang adalah suatu debat yang dilandasi keyakinan yang keras dan berlebih dengan cara-cara yang ramai untuk mencari dan menemukan kebaikan dan kebenaran. Yang kedua, jadal yang tercela adalah setiap debat yang menonjolkan kebatilan atau hubungan antara kedua dan itu. Yang ketiga, contoh ayat atau surat jadal Al-Quran. Al-Quran menyebut kata jadal dalam berbagai bentuknya sebanyak 29 kali. Contoh jadal dalam Al-Quran itu terdapat dalam surat Al-Nisa ayat 107 dan 109, surat Hud ayat 52 dan 54, surat Al-Baqarah ayat 197 hingga surat Al-Baqarah ayat 54 dan 56. 5. Mempelajari jadal Al-Quran. Yang pertama, sebagai jawaban atau untuk mengungkapkan kehendak Allah dalam rangka menetapkan kebenaran akidah, dan kedua karena dari persoalan-persoalan yang dibawa dan dihadapi para rasul, nabi, dan orang-orang soleh. Kedua, sebagai layanan dialog bagi kalangan yang memang benar-benar ingin tahu. Yang ketiga, untuk menagih dan melemahkan argumentasi orang kafir yang sering mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Materi yang terakhir yaitu Israiliyat. Pertama, pengertian Israiliyat. Secara terminologis, kata Israiliyat hendaknya pada mulanya hanya memiliki riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi. Namun pada akhirnya para ulama tafsir dan hadis menggunakan istilah ini dalam pengertian yang lebih luas lagi. Kedua, pendapat ulama tentang Israiliyat. Tanya dalam kitabnya Fatimah Usulul Tafsir Israiliyat itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, cerita Israiliyat yang sahih itu boleh diterima. Yang kedua, Israiliyat yang dusta dan pemberitaannya benar bertentangan dengan syariat itu harus ditolak. Yang ketiga, Israiliyat yang tidak diketahui kebenarannya dan kepalsuannya itu lebih didahulukan atau tidak diberitakan dan tidak juga dibenarkan. Jangan mengimaninya dan jangan pula membohonginya. Yang ketiga yaitu Israiliyat. Dari mayoritas sumber maupun kebanyakan riwayat, Israiliyat selalu dikaitkan dengan 4 tokoh yang ternama, yaitu yang pertama Abdul ibnu Salam, yang kedua Ka'ab al-Akbar, yang ketiga Wahab bin Munafi, dan yang terakhir yaitu Abdul al-Malik ibnu Abdul al